Turunkan anugerah-Mu kepada setiap kami Tuhan sore hari ini. Biarkan setiap jiwa ini bertemu dengan Engkau. Tuhan, Hamba berdoa demi nama Tuhan Yesus. Biar kehendak-Mu yang sempurna yang selalu terjadi dalam kehidupan kami. Jadikan kami umat yang selalu mengerti apa yang sedang Tuhan kami lakukan dan inginkan. Tuhan, Hamba berdoa, keluarkan kami dari kotak kenyamanan kami. Dan biar kami melihat cara Tuhan melihat. Memandang seperti Tuhan memandang. Roh Kudus yang tolong kami. Dengan hikmat, dengan wahyu, dan dengan pengertian. Dan beri supaya setiap kami kenal Engkau lebih lagi dan lebih lagi. Singkirkan semua kebenaran secara pribadi. Kebenaran diri kami sendiri yang tidak membawa pertumbuhan apapun, Kau singkirkan ya Tuhan. Dan buat umat-Mu mengerti akan jalan-jalan-Mu pada hari ini. Terima kasih Bapa, kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan kami. Demi nama Tuhan Yesus. Dan semua kita berkata, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Silakan duduk saudara. Sebelum kita belajar firman, sekali lagi saya mau katakan, ini malam terakhir untuk pendaftaran sekolah terang bangsa. Sudah berapa, Bu Don, total? 970 yang mendaftar. Dan itu sebetulnya belum termasuk sekian anak autis yang akan bersama-sama dengan kita. Kita akan buka kelas untuk anak-anak yang kena autis. Dan itu belum lagi sebetulnya jatah untuk anak raja. Jadi sebetulnya kalau kami mau tutup sejak kemarin sudah harus ditutup. Tapi saya pikir biarlah sampai dengan malam ini terakhir pendaftaran. Dan kemudian mulai besok kita tidak terima pendaftaran lagi dan semua sudah close. Saya yakin sampai pada akhirnya nanti akan tembus angka lebih dari 1.000 anak akan bersama-sama dengan kita dalam pembukaan sekolah nanti. Dan mari berdoa supaya Tuhan akan kerja dengan cara yang luar biasa. Tadi pagi saya tengokin anaknya Bu Foni sakit di rumah sakit. Dan sempat saya lihat sekian detik di televisi. Menarik sekali. Saya nggak tahu ada acara apa, fashion atau apa. Ada tulisan kalimat yang bagus. Jangan menjadi pengikut. Don't be a follower. Dan kemudian dikatakan, be a trendsetter. Jadilah orang yang menetapkan, memberikan arah buat sebuah tren. Ada trendsetter. Dalam hidup kita ada dua pilihan. Anda mau jadi pengikut atau saudara jadi trendsetter. Dan kalau jadi pengikut akan jauh lebih gampang asal Anda ikut dengan cara yang benar. Tapi kalau Anda mau dipakai Tuhan dan jadi ujung tombak yang kuat, tidak ada pilihan lain. Anda harus mempertajam dirimu dalam jalan bersama dengan Tuhan. Amen, saudara. Dan tadi sore saya belajar sebuah pernyataan Tuhan yang menarik sekali. Kalau Anda baca dalam kitab Wahyu, kalau dibuka ya, ada teguran untuk jemaat di Laodikia. Dan Tuhan berkata, kamu tidak dingin, kamu tidak panas. Dia berkata, lebih baik kalau kamu dingin atau kamu panas. Dan Tuhan berkata, kamu ini suam-suam kuku. Karena kamu suam, aku akan muntahkan kamu. Beberapa jam terakhir ini, ayat itu terngiang terus di hati dan di telinga saya. Saya penasaran, saya coba pelajari. Dan ini yang sebenarnya saya temukan. Kata dingin itu dalam bahasa aslinya itu chili. Sesuatu yang memang membeku, yang membuat menggigil. Itu sesuatu yang masuk di freezer. Dingin sekali. Bukan dingin-dingin biasa, tapi dingin yang memang dinginnya freezer. Dan kata panas sebetulnya itu mendidih. Bukan cuma anget biasa, tapi mendidih. 100 derajat itu minimal. Mendidihnya seperti itu. Dan kata suam itu dua kata di The Message. Yang pertama itu basi, yang kedua stagnan. Kalau hidup kita itu mulai menelan akan hal-hal yang lampau, Anda hanya mengikuti apa yang dulu Anda pernah ngerti, saudara akan mengalami dua hal ini. Engkau jadi orang yang basi, engkau tidak pernah bisa memberikan yang baru dengan Tuhan dan dengan orang lain.
Kalau engkau menggembalakan dengan cara basi, Anda akan biarkan jemaat hanya berputar di areal yang sama, lalu rumputnya akan makin lama makin kering. Beratnya kalau Anda memimpin orang lain adalah Anda mesti mengikuti sebuah perjalanan rohani dengan Tuhan, yang seringkali secara manusia batasannya sangat kabur sekali dan tipisnya luar biasa. Nah, disitulah orang mulai ketakutan. Lalu orang berhenti, orang macet, orang stagnan. Orang tidak bisa bergerak lebih jauh dari itu. Nah, orang yang suam itu gini, saudara. Ya, saya sini sedikit, sana sedikit lah. Pokoknya dapat dua-duanya. Saya nggak di kiri, nggak di kanan. Saya tengah. Itu seperti sekarang ini ada organisasi non-blok. Ya kan? Anda tahu non-blok, ini termasuk Indonesia non-blok gitu, saudara. Akhirnya nggak dapat apa-apa kita sebetulnya. Nggak dapat apa-apa. Dan Tuhan sebetulnya berkata, kalau kamu non-blok, kamu netral, sebetulnya kamu tergolong orang suam. Netral itu kan kalau Anda di mana itu, di Malaysia, kalau Anda minta air dingin itu bahasanya air suam. Ya, Pak Tri masih ingat air suam itu. Air suam yang diminta. Suam itu campuran antara panas dengan dingin. Nggak panas juga tidak dingin. Dan itu Tuhan berkata, aku muntahkan kamu. Ada banyak orang berkata, ya pokoknya saya nginjak dua-dualah. Mana yang lebih menguntungkan, saya akan geser ke sini. Yakobus berkata, orang seperti itu, orang yang mendua hati, orang yang bimbang, tidak akan pernah dapat apa-apa. Jadi ada orang-orang yang memang memutuskan untuk berkata, saya di tengah-tengah lah, saya tidak akan panas, tidak akan dingin. Nah, saya berkata, jangan pernah ikuti pemimpin seperti itu. Anda akan mati pada ujungnya. Karena tidak akan pernah kemana-mana. Dengar baik-baik, saudara. Kalau Anda dingin banget, bakteri akan mati. Kalau Anda mendidih, bakteri juga mati. Anda tidak cukup mendidih, tidak cukup beku, bakteri tidak akan mati. Saudara pada akhirnya yang akan mati. Kenapa? Kena bakterinya. So, hidup kita ini penuh dengan pilihan-pilihan. Saya berdoa dalam hidup kita dengan Tuhan, makin hari kita akan dibawa untuk membuat pilihan-pilihan yang benar. Kalau engkau berkata, aku mau dingin sekali, biarkan setiap orang berjumpa dengan Anda dibekukan sebegitu rupa sampai bakterinya mati. Kalau Anda berkata, aku mau panas, engkau harus berkata, aku mau mendidih dengan begitu rupa sehingga bakterinya juga akan mati. Saya berdoa, dalam kehidupan kita jangan sampai Tuhan memuntahkan hidup kita. Amen, saudara. Nah, sekarang mari kita lihat firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal yang ke-12. Injil Lukas pasal 12, lihat mulai ayat yang ke-54 sampai dengan ayat yang ke-57. Lukas 12 ayat 54 sampai dengan ayat yang ke-57. Judulnya menilai zaman. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Orang untuk buat keputusan memang tidak mudah. Orang lebih suka kalau kita itu buat secara kolektif bersama-sama. Dan Tuhan itu gemes hatinya. Dia kesel banget. Lihat orang yang tidak pernah berani ambil keputusan sendiri. Dia selalu toleh kanan, toleh kiri, toleh kanan, NHEP, toleh kanan, toleh kiri. Dia berkata, cobalah. Belajarlah memutuskan sendiri apa yang benar. Kenapa semua harus rombongan rame-rame? Dan dia berkata, segala sesuatu bisa dihitung. Semua bisa diperhatikan. Semua bisa diramal. Semua bisa dipredik, diperkirakan. Dan dia berkata, tanda zaman itu bisa diramal, dipredik, bukan diramal dalam pengertian ramalan pakai paranormal, tapi ada perkiraan akan kemana arahnya. Dan ini yang seringkali tidak pernah orang bisa menangkap dengan utuh apa yang Tuhan mau.
Hidup kita ini memang Alkitab berkata ada risk of faith, ada resiko iman. Ada yang namanya orang harus jadi risk taker, orang yang harus berani untuk ambil resiko dalam kehidupan kita. Tapi perhatikan, dengan Tuhan sebenarnya segala sesuatu toh bisa dihitung. Semua ada indikasi-indikasinya, kemana arahnya, mau dibawa kemana segala sesuatunya itu. Nah, dalam kehidupan kita, kalau Anda melihat zaman ini, harusnya kita bisa membuka mata lebar-lebar, dengar dengan baik apa yang Roh Tuhan sedang kerjakan. Lihat segala macam indikasi yang Dia tunjukkan buat kita. Dan dari semua indikasi itu, Anda dan saya akan mengerti Tuhan lagi bergerak kemana. Saya ingat beberapa belas tahun yang lalu, kami ada kesempatan dengan teman-teman pemain musik, mungkin orang 11 atau 12 saya lupa, ke Amerika. Kami kunjungi banyak negara bagian, main kulintang, menyanyi, bersaksi untuk Tuhan di berbagai gereja. Tapi ini bukan gereja-gereja gede di Amerika, ini gereja-gereja desa di Amerika. Suatu hari kami sampai di sebuah kota kecil, saya lupa namanya, dan nginep di rumah seorang dokter. Dokter ini masih muda, cukup ganteng, umur baru 40 tahun, anaknya orang kaya, dia juga kaya, dan sudah pensiun umur 40 tahun. Nggak kerja lagi, tidak praktek lagi, dia berkata, aku sudah cukup punya uang, dan dia punya pesawat terbang pribadi, walaupun pakai baling-baling, bukan pakai jet. Pada pagi itu waktu kami mau meninggalkan kotanya dan pergi ke kota lain yang cukup jauh, dia berkata, aku bisa antar kamu loh. Aku ini juga pilot, kamu ikut pesawatku, tapi nggak muat. Hanya separuh dari kalian kalau mau. Kami runding, yang perempuan takut, yang laki berkata, mari kita coba. Singkat cerita, yang laki ikut dia ke airport, yang perempuan dengan mobil seperti biasa jalan darat menuju ke kota yang berikutnya akan kami kunjungi. Lalu kemudian dia berkata begini, ayo ke airport. Kami ke airport sama-sama. Dia minta petugas keluarkan pesawatnya. Dan dia masuk ke kantor penerbangan setempat. Apa yang dia lihat, saya nggak tahu, dia minta berbagai dokumen. Kemudian dia bawa kami lihat akan komputer di situ. Dan saya tanya, ini komputer apa? Dia berkata, ini adalah gambar dari satelit. Dan kita bisa lihat sepanjang rute kita mau berangkat nanti dan menuju ke sana, arah anginnya gimana, kekuatan anginnya gimana, awannya gimana, ada badai tidak, safety-nya bagaimana. Dia tunjukkan semua datanya dan keluar di gambar. Kami lihat dengan jelas dari satelit saudara. Itu bisa kelihatan semua. Dia print, dia baca, dan dia berkata, semua indikasinya mengatakan, prediknya, perkiraannya berkata, cuaca bagus, angin tidak kencang, semuanya oke, ini terbang yang menyenangkan, tidak ada badai. Dia berkata, kita siap terbang. Dan saya masih ingat, saya dengan Pak Ardian gantian jadi co-pilot saudara. Walaupun hanya beberapa saat, tapi itu mengerikan sekali. Dan saya lebih banyak menutup tangan saya begini, tidak berani saya gerakkan apa-apa, takut menukik, dan kemudian tinggal kenangan, saudara. Dia kerjakan bagiannya. Jadi sebelum dia berangkat, dia membaca semua indikasinya. Sebelum kami berangkat, dia melihat prediknya apa, ke depan akan seperti apa. Dia membaca dari semua apa yang dia bisa baca untuk bisa melihat kira-kira ke depan ini akan seperti apa. Segala sesuatu yang kita bahkan secara otak kita tidak bisa melihat, sebenarnya dalam alam roh pun Tuhan sudah menunjukkan apa yang dia mau dan dia ingin kerjakan di dalam kehidupan kita. Selalu ada sesuatu yang dia mau tunjukkan. Ini loh indikasinya. Kalau engkau berkata, engkau mau ke sana, ini loh indikasinya, ini seperti ini. Kalau engkau bisa memilih dengan tepat, berdasarkan indikasi yang alam ini berikan, kamu akan selamat. Dalam hidup rohani kita, hal yang sama terjadi. Dan saya masih ingat pada waktu itu kami berhenti di sebuah kota lain. Dia berkata, kita makan siang dulu di kota ini. Di airport ada restoran Italian yang enak sekali. Kita bisa makan di sini. Toh teman-temanmu yang makan Indomie itu lagi jalan dan jauhnya luar biasa. Nanti kita makan, kita santai, kita muter-muter. Sore nyampe sana akan pas dengan mereka nyampe. Dia berkata, kita makan dulu. Kami landing, keluar dari pesawat, gagah sekali. Masuk ke restoran. Sampai di sana, semua istilah makanan itu dalam bahasa Italia.
Italia atau Prancis saya tidak tahu. Dan kita kan orang-orang desa, itu sekian belas tahun yang lalu loh saudara. Kita ini orang-orang desa, makan pakai pisau aja nggak tahu buat anggar loh. Ding 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 ding. Kita nggak pernah ngerti bagaimana cara makan orang bule. Kita kan biasa pakai puluhan begini saudaraku ya. Begini-begini kan. Jadi kita nggak ngerti banget. Semua bingung diberikan menunya, mau tanya kok ngisin-ngisini, tidak tanya, tidak tahu ini apa. Tapi kalau tanya, masa sekian puluh item, ini apa, ini apa, ini apa, ini apa. Dijelaskan pun tidak ngerti. Akhirnya semua saling menunggu. Nah si dokter berkata, saya mau pilih ini katanya. Beberapa teman itu berkata, ya saya juga. Dipikir dokternya pengalaman, ngerti bagaimana memilih makanan yang enak. Ketika saya baca tabelnya, saya membaca tanda zaman. Saya tidak tahu bahasa Itali, tidak tahu akan istilah makanan Italia pada waktu itu. Sekarang pun juga nggak terlalu ngerti. Tapi ketika saya melihat akan tabel menunya, ada satu indikasi yang saya lihat. Apa itu saudara? Harganya. Saya cari yang paling mahal. Dia kan berkata, pilih apa saja, apa saja, apa saja. Saya pilih yang paling mahal. Sama-sama nggak ngertinya, saya pilih yang paling mahal. Orang lain yang bayari. Kalau saya yang bayari, saya pilih Indomie saudara. Tapi karena orang lain yang bayari, dan dia berkata, pilih apa saja, saya pilih yang paling mahal. Udah pesanan keluar gak lama. Si dokter gara-gara, dan memang dokter jaga kesehatan, yang dipilih cuma salad, daun-daunan saudara. Dengan minyak zaitun dikit, dengan dressing sedikit. Dia berkata, oh ini sehat, ini sehat. Dulu waktu itu umur kami 20 sekian. Makan daun-daunan saudara. My goodness, pecel lebih enak. Gado-gado lebih oke. Itu daun-daunan. Cara begitu. Dan begitu keluar yang saya paling lama. Semua sudah, mereka bingung dicutak-cutik. Iki opo panganan kayak gini. Begitu keluar bagian saya. Steak. Yes. Orang berkata, kok pinter. Indikasi baca tanda zaman, saya berkata. Pilih yang paling mahal. Oh, saya nikmati. Nah kalau dibelikan orang tua, mbak beli paling mahal. Jangan, kasihanlah duit orang tuamu. Tapi saya berkata bahwa hidup itu ada banyak tandanya. Nah, apa yang sedang dia kerjakan hari-hari ini? Sekarang mari kita lihat lebih jauh. Dalam Injil Lukas yang sama, perhatikan pada Lukas pasal yang ke-14. Lukas 14, sekarang lihat pada ayat yang ke-12. Lukas 14 mulai ayat yang ke-12. Lukas 14 ayat yang ke-12. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya. Karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau dapat mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah, perhatikan, orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. 15. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Tapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya, aku minta dimaafkan. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya, aku minta dimaafkan.
Yang lain berkata, aku baru kawin, dan karena itu aku tidak dapat datang. Yang paling muda paling kurang ajar, saudara. Minta maaf pun tidak. Ya toh? Yang dua kan sudah kaya, bisa beli ladang, bisa beli lembu kebiri. Yang baru kawin minta maaf pun tidak. Memang orang kalau lebih muda lebih sering kurang ajar, saudara. Alright, harap kita maklum adanya. Ayat 21. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya, lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, perhatikan ini, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota, dan garis bawahi, bawalah kemari, bukan undanglah, tapi bawalah kemari. Mengundang dan membawa datang itu beda. Tuhan berkata, bawalah kemari orang-orang miskin, dan orang-orang cacat, dan orang-orang buta, dan orang-orang lumpuh. Ini golongan yang harus dibawa datang, bukan diundang. Dia berkata, bawalah kemari. 2 minggu lalu kita sewa hampir 1000 angkot. Itu seperti kita membawa orang datang. Kita bisa bawa lebih dari 17.000 orang 2 minggu yang lalu. Kelompok anak-anak raja, sebagian besar saudara sepupu kita, dan semua terima Tuhan, semua dimeteraikan Tuhan, masuk kerajaan surga. Itu bukan karena kita undang, tapi kita bawa mereka. Tuhan berkata, bawa kemari. Ayat berikutnya. Kemudian hamba itu melaporkan Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tapi sekalipun demikian masih ada tempat. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan, dan perhatikan garis bawahi, paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Saya percaya ada 2 macam kegerakan yang akan terjadi sebelum Tuhan datang yang kedua kali. Gelombang pertama yang sedang kita alami. Oh, saya berdoa semua gereja akan mengalami ini. Ini gelombang di mana kita membawa mereka, orang-orang miskin dan orang-orang yang sakit, datang ke rumah Tuhan. Kita bawa mereka. Tapi kelompok kedua, kelompok yang harus dipaksa. Saya tahu tidak persis saya ngerti, tapi saya tahu sesuatu akan terjadi yang memaksa orang datang kepada Tuhan Yesus. Entah keadaan, entah bencana, entah malapetaka, pokoknya sesuatu yang memaksa mereka datang kepada Tuhan Yesus. Itu akan terjadi. Saya tahu tahun 65 setelah pemberontakan G30 SPKI, saudara, di banyak desa orang dipaksa oleh keadaan datang ke gereja, minta dibaptis. Semua lakinya Yusuf, semua perempuannya Maria. Seluruh desa isinya Yusuf dan Maria. Kenapa? Karena mereka takut dicap PKI. Karena itu mereka berbondong-bondong minta dibaptis. Cuma gereja tidak siap. Sudah dicemplung ke blok, Yusuf Maria hidupnya balik ke hidup lama. Dan saya percaya loh, satu hari akan terjadi yang dia berkata, paksa mereka masuk. Tapi hari ini saya mau ajak Anda melihat akan sebuah indikasi tanda zaman yang pertama. Yaitu dia berkata, bawa kemari. Yang dibawa siapa? Ada 2 golongan orang. Yang pertama orang-orang miskin. Yang kedua orang-orang sakit. Orang cacat, orang buta, orang tuli, orang lumpuh, orang timpang. Itu orang sakit. 2 golongan ini dia berkata, bawa kemari. Mengapa Tuhan begitu terkesan dan mau kerja keras dengan 2 golongan ini? Sebab 2 hal inilah senjata paling ampuh setan sebetulnya untuk membuat orang atau manusia murtad dan berontak dengan Tuhannya. Saya akan buktikan kepada saudara bahwa kemelaratan dan sakit penyakit itu senjata iblis yang begitu ampuh yang membuat manusia pada umumnya dengan gampang murtad. Anda boleh ngalami apapun, engkau tidak akan gampang murtad. Begitu engkau jadi melarat, dan engkau tidak punya apa-apa, ditambah sakit, itu habis. Orang sakit tidak boleh melarat. Orang melarat tidak boleh sakit. Kenapa orang sakit tidak boleh melarat? Karena biaya pengobatan mahal. Kenapa orang melarat tidak boleh sakit?
Kalau Anda melarat, Anda sakit, Anda tinggal tunggu mati, tidak bisa berobat. Tapi kalau Anda sudah miskin dan sakit pula, tidak ada cara lain, mesti berontak ngamuk dengan Tuhan. Dan senjata setan yang paling mengerikan, ini bom atomnya atau nuklirnya setan, dua hal ini. Dari mana tahu? Dengerin baik-baik. Setan lebih tua dari kita. Dia mengamati hidup manusia. Dan dia menyimpulkan, dua senjata ini kalau dilemparkan bersama-sama dalam sebuah masyarakat, itu akan menimbulkan kepahitan kepada Tuhan dengan cara yang luar biasa. Tapi justru di tengah-tengah keadaan seperti itulah Tuhan melawat orang-orang yang seperti itu. Kita buktikan, saudara, kita buktikan. Mari kita buka kitab Ayub. Buka kitab Ayub. Dengan kitab Ayub ini kalau Anda cukup aware, Anda akan mesti ngerti, langsung ngerti apa yang saya maksudkan. Ayub pasal yang pertama. Lihat mulai ayat yang ke-6. Sebelum saya baca, saya mau tanya, siapa yang rindu Tuhan bangga dengan hidupmu? Angkat tangan tinggi-tinggi. Luar biasa, tinggi-tinggi. Bangga. Tepuk tangan buat dirimu, saudara. Tepuk tangan buat dirimu. Mari kita lihat ayat yang ke-6. Asik ya, jadi kebanggaan Tuhan. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Dan di antara mereka datanglah juga siapa? Iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu kemudian Tuhan cari gara-gara, tidak bisa menahan hatinya karena kebanggaannya dengan saudara, dan seperti dia bangga juga dengan Ayub. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Ya bangga dengan Ayub ini, bangga. Sama seperti dia juga mau bangga dengan saudara. Saya bersyukur Anda angkat tangan. Kalau engkau tidak angkat tangan, engkau kebanggaannya siapa, saudara? Sebetulnya dari saat engkau tidak berani angkat tangan saja, sudah ketahuan Anda tidak kebal dengan senjatanya setan. Ini kitab Ayub mengerikan banyak orang, saudara. Kalau baca Ayub, lompatilah ayat terakhir aja. Ayub makin kaya, itu orang suka kan, saudara? Karena dua hal ini Anda takuti, kemiskinan dan sakit penyakit. Teruskan. Ini saya beri judul Tuhan cari gara-gara. Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia. Yang demikian, perhatikan, ciri-cirinya persis dengan hidupmu. Makanya Tuhan juga bangga dengan saudara. Yaitu saleh dan jujur. Persis Pak, saya juga begitu Pak. Saya ini orang yang saleh dan jujur. Amin. Yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ya Pak, saya begitu. Makanya Tuhan bangga dengan saudara. Anda kan orang-orang hebat, orang-orang baik, ya kan? Tapi sebetulnya sih kalau Tuhan diem aja, agak aman, tapi kadang-kadang Tuhan cari gara-gara. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bahasa Jawanya gini, alah lah, wong mbok berkati yo, dadal kiri, apa takut bekoe, itu sebenarnya itu. Iya wah, ketoy aktif begini, dan duit kok, coba melarat utangnya kan keramasnya wegah. Saya jamin nih, iblis yang ngomong begitu, sorry ya saudara, dikilai setan. Tuhan bangga nih membanggakan nih, nama Ayub ganti namamu. Ya bangga, hebat kan ini, kebaktian loh. Minggu sore, Tuhan bangga, dikilai. Alah, ujung-ujungnya memang jaluk rezeki ini Gusti Allah kok. Coba nggak dikasih apa-apa. Murtadlah. Yang bisa menjawab penghinaan setan, ya saudara sendiri. Kalau engkau berkata, podo lah. Iblis berkata, tenan toh. Wong Semarang memang begitu kan akhirnya. Ujung-ujungnya toh duit. Mau begini, mau begitu. Coba di duit. Obat keramas waktu lerak, werak gelem, katanya begitu, segala macam lah. Iblis yang ngomong. Ayat berikutnya, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu.
Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Dengan kata lain gini, coba Tuhan, itu rezekinya angkat toh. Jadi kayak melarat 3 tahun aja. Bukan orang Tuhan-Tuhanan. Orang Tuhan, orang setan, awakku dewe. Pasti ngutuki. Dikilai. Tuhan bangga. Setan tuh ngilai. Alah. Merakno duite paling wis meneng, ra wani apa-apa. Itu banyak usul. Wong merasa duite akeh. Coba utangnya akeh kan paling haleluya, haleluya, haleluya. Paling ngono tok katanya begitu. Yang bisa membalas menjawab ngeannya setan adalah Anda. Kalau kau berkata, kok sebenarnya gawat saudara. Dan ini hasil survei setan berabad-abad. Makanya ketika Tuhan begitu bangga, nah, coba rak duit. Nengkan berbeda omongannya. Sekarang duit tok. Numpak mobil no AC nih, coba numpak omprengan. Tak deloke Tuhan, tak deloke. Dengan kata lain dia berkata, sikat dalam kemiskinan, lihat seperti apa. Dan Tuhan berkata, silahkan. Langsung dihabisi dalam sekejap. Tapi Ayub memang jempolan betul. Melarat tetap gagah dengan Tuhan. Dia berkata, lahir telanjang, mati telanjang. Gua gak cari harta kok. Tenang aja. Masih gak mempan, iblis berkata, gua sikat yang kedua. Pasal yang kedua. Nanti Anda baca teruskan ya. Tidak ada waktu kita untuk baca semua. Ayat yang keempat. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Dia berkata gini, oke, tidak punya uang, boleh. Gimana kalau tidak punya uang dan ditambah sakit? Dia keluarkan senjata yang kedua, yang terakhir. Pasti ngutuki engkau. Kalau masih tidak punya duit sehat, masih oke. Nggak punya duit, sakit pula. Makanya saya berkata, orang miskin tidak boleh sakit. Orang sakit tidak boleh miskin. Tapi kalau kombinasi dua-duanya, kolaps saudara. Terusin. Maka firman Tuhan kepada iblis. Kadang-kadang Tuhan itu aneh. Nah, ya dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Kadang-kadang dia pakai izinkan kita kayak gladiator. Berantem lu, mana apa? Roh apa lagi? Penyakit nih, berantem sama Ayub. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan. Lalu ditimpanya Ayub dengan barah yang busuk dari telapak kaki sampai kepada batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Wis duit blonjo ora dikei, meh lunga butik ora entuk, lunga mall ora entuk, kon lunga mangga dua terus barang palsu kon nuku. Kredit pula katanya. Sekarang gila nih boron kayak ngono, matilah engkau. Kutukilah Tuhan, mlebu neraka, aku tak kawin meneh. Kita kira begitu. Jadi ini kan bukti sebetulnya, saudara. Ini kan bukti sebetulnya bahwa kalau saudara kena di dua ini, setan dari ini kitab Ayub ini kitab paling tua loh. Sebelum kejadian itu kitab Ayub ini kitab paling tua loh, saudara. Dari surveinya setan, dua ini mematikan. Tapi justru kalau kita perhatikan, dua ini yang sedang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Dan dia berkata, bawa mereka. Bisakah Anda melihat sebuah indikasi zaman? Saya berkali-kali cerita dengan saudara. Dari Natal lalu, 2.600. Mereka datang, naik ke 3.500, 4.400. Begitu ada kesembuhan ilahi. Dari 4.400 naik ke 9.000. Dari 9 naik ke 12.000. 2 minggu lalu 17.000 itu minimal. Penuh mengerikan. Kemis ini indoor ini akan dibuka. Pak Victor nyetak 23.000 undangan sudah habis. Ini masih hari Minggu.
Mau nyetak berapa lagi Pak Victor? Nyetak nggak? Nggak nyetak. Nggak cukup. Nggak cukup tempatnya. Nggak jadi nyetak Pak Ben. Nggak jadi ya. Nggak berani ya. 23.000. 23.000. Kalau sampai ini penuh dan itu penuh, saudara, maka di akhir Maret ini tidak ada pilihan. Kita harus buat 2 hari itu. Anda mau berhenti atau Anda mau terus? Anda tahu respon di luar? Kemarin Pak Yos arisan di RT-nya dia. Didatangi seorang bapak. Beliau ini orang cukup lama di pers. Dia berkata dengan Pak Yos, Pak, yang tempat Bapak buat itu teruskan Pak. Itu bagus sekali. Pak Yosnya bingung. Dia mau ngomong apa ini? Kita buat banyak hal hari-hari ini. Loh, hal apa Pak yang diteruskan? Itu loh, pengobatan alternatif katanya. Itu bagus sekali. Teruskan, teruskan. Ditanya sama Pak Yos, Bapak dengar dari siapa? Rekan-rekan wartawan lapor. Katanya bagus sekali. Ayo. Kok bisa loh saudara? 2 minggu lalu, 10 hari yang lalu, minimal 17.000. Dan kita berdoa, Kemis ini minimal tembus 20.000 jiwa dibawa datang ke Tuhan. 20.000. Saudara mau ngomong ini Tuhan atau bukan? Ayo. Ini Tuhan atau bukan? Sejujurnya, kalau kita nggak bisa lihat akan movement Tuhan, Anda ketertinggalan. Ada satu orang cerita, ada satu bapak lumpuh, nggak jalan, yang bisa ditangkap kamera bersaksi, itu sudah capek itu, yang interview itu sudah capek. Sebetulnya itu kan hanya sebagian kecil, tapi yang di tengah, yang di ujung-ujung, yang di luar, yang sembuh banyak sekali. Ada satu yang lumpuh, dia jalan. Waktu dia lumpuh, dia berhenti ke dokter. Waktu jalan, dia ke dokter. Dia tidak percaya yang dia alami. Jadi dia ngomong sama dokternya, Dok, saya ini lumpuh. Didoakan, itu pendeta bisa sulapan. Tidak ada apa-apa. Sulapan itu pendeta. Saya lumpuh, bisa jalan. Loh, dia omongin, loh, Bapak ini ngalami mujizat. Ini namanya kesembuhan ilahi. Di kampung saya ada 3 yang kayak begini, lumpuh jalan. Saya mau tanya, ini kerjaan siapa, saudara? Ada yang cerita dengan saya. Satu orang sakit, mau datang ke tempat ini, dimarahi, dimaki-maki keluarganya. Dia nekat, dia datang. Pulang tidak sembuh. Tidak sembuh. Sampai di rumah disidang oleh keluarga. Disidang, apa yang dia buat? Dia tiruin khotbah saya. Tadi diajari tidak boleh membenci, harus mengampuni. Itu satu keluarga bisa diam, saudara, dan berkata gini, iya benar juga ya. Nanti kalau ada lagi kita ikut rame-rame katanya. Bayangin loh saudara. Tidak sembuh, tidak sembuh. Pak ini loh cerita. Ada satu orang mimpi, dia bangun, dia ngomong gini, aku gek bengi diparani Isa. Tadi malam diparani Isa. Yesus kan bahasa mereka Isa. Terus dia ngomong gini, aku ini Isa. Tidak ikut aku kamu mati. Wih, Tuhan mulai ngancam saudara. Dia bisa juga ya. Dia berkata, akulah jalan. Nggak lagi dia bilang, gak ikut aku mati. Langsung dia bawa seluruh keluarganya, ikut Isa, kebaktian, semua kebaktian. Anda bisa lihat apa yang sedang terjadi. Ini kerjaan roh, saudara. Ini bukan tangan manusia. Ini pekerjaan roh Tuhan di tengah-tengah kita. Dalam waktunya 2 bulan, bisa 17.000. Itu orang naik bus sampai dari Kuwu. Ngeri. Dari Demak. Banyak. Masuk akal. Kok bisa ya saudara? Saya belum pernah dengar yang begini. Tapi saya berani berkata, jelas ini Tuhan.
Dia sedang berkata, bawa kemari. Dan kita sedang bawa mereka datang ke Tuhan. Sampai hari ini beberapa ustadz itu lumpuh jalan. Dan mereka ini yang bawa orang-orang di kampungnya datang. Dan berkata, nggak apa-apa, bagus kok. Dibawa mereka. Saudara perhatikan. Kalau kita bergerak seperti yang Tuhan mau, Anda akan melihat semuanya dari kebalik. Kemarin saya tanya, sebetulnya kita ini nolong orang miskin atau orang miskin nolong kita? Gimana? Siapa yang berkata kita nolong orang miskin? Angkat tangan tinggi-tinggi. Siapa yang berkata orang miskin nolong kita? Angkat tangan tinggi-tinggi. Yang lain? Jebakan ini. Gengsimu tuh kakean loh, saudara. Takut, wah keliru, kayak abang ireng hijau kuning kayak traffic light. Gengsi itu. Itu kesombongan, saya beritahu. Tidak berani hanya karena takut malu. Saya beritahu. Saya tanya dengan teman-teman live TV kemarin syuting di kantor saya. Kita nolong orang miskin atau orang miskin nolong kita? Pak Yos ketawa bilang, mana Pak, wong kita nulungi mereka kok. Saya bilang, lo salah. Sebetulnya orang miskin nolong kita. Karena kalau kita membantu orang miskin, seperti cara Tuhan, tidak caramu sendiri, cara Tuhan. Seperti Anda memiutangi Tuhan, Anda ngutangi Tuhan. Bayangin, Tuhan sampai utang sama saudara. Dan kalau Tuhan bayar utangnya, waduh keren saudara. Saya mau buktiin, orang miskin nolong kita. Bulan Januari Tuhan beri kita mimpi punya mobile klinik. Right? Dalam 2 hari, saya dapat uang 1 miliar. Dan kita bisa beli 4 truk. Lagi di karoseri di New Armada. Sudah kelihatan bentuknya. Bulan depan sebelum Paskah saya harap sudah siap, saudara. Peralatan gigi juga sudah dikirim ya Pak ya. Tabung-tabung peralatannya sudah dimasukkan, akan diinstal di dalamnya. Saya mau tanya, pada waktu itu, kita ini secara gereja gak punya duit. Untuk keluarkan 1 miliar gak punya duit. Tapi ada orang-orang yang digerakkan hatinya oleh Tuhan. Itu bukan karena begini, oh JKI biar keren lah, kita sumbang lah mobil 4, belikan truk 4, ini 1 miliar buat JKI. Bukan. Itu ketika mereka mendengar kita mau tolong orang-orang miskin. Lalu Tuhan gerakkan hati orang-orang itu memberkati kita sehingga kita bisa lakukan itu. Tapi nanti ketika jadi barangnya, siapa yang punya? Kita. Tapi kelak bulan depan keren loh mereka. Yang ngebor gigi keren banget. Siapa yang beliin saudara? Gara-gara siapa? Orang miskin. Tapi siapa yang punya? Kita. Yang gagah siapa? Dokter-dokter kita yang gagah. Tapi bukan karena kita. Bulan Februari, saya di radio, saya berkata, kita mau buka sekolah. Banyak telepon berkata, Pak ada bis nggak? Saya pikir nggak harus. Karena di Semarang sekolah yang oke itu bus cuma 1, jelek pula. Dan dimasuk-masukin orang, ditetel-tetel begitu. Saya bilang, ya kita juga nggak apa-apa. Kan banyak juga sekolah nggak punya bis. Tiba-tiba Tuhan berkata, ini sebuah jaring yang oke sekali untuk membawa orang datang kepadaku. Saya diajari Tuhan bagaimana caranya. Saya ngomong ke beberapa orang, saya berkata, ini ajaib loh. Beberapa orang berkata, ini Pak duit sekian ratus juta. Tuhan beri kita 4 bis. Bayangkan kalau saya berkata gini, kita mau buat sekolah yang melebihi Harvard dan Cambridge, akan kita lewati semuanya. Kita anggap mereka semua anak kecil. Ini sekolah terbaik di dunia dan akhirat. Kita akan punya 4 bus. Orang berkata, karepmu. Terserah. Pemborosan. Begitu orang kita berkata, itu akan menjangkau mereka yang di bawah. Tuhan gerakkan hati orang-orang. Sekarang saya mau tanya, itu bis ganteng-ganteng 4 itu punya siapa saudara? Punya kita toh. Tapi bukan karena kita loh. Sebab ada orang-orang di sana yang menanti mereka bergerak, ambil mereka dan dibawa kemari dan diubah hidupnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Anda ngerti?
Anda mesti membaca trennya Tuhan. Ngerti nggak saudara? Membaca itu trennya Tuhan. Nah, tapi untuk orang bisa nunggu sampai timing itu muncul, Anda seperti orang ngejan. Maaf ini saudara, Anda jangan. Kadang terlalu vulgar, nanti Anda tidak bisa makan. Seperti Anda sakit perut tapi nggak bisa keluar, itu gimana sih? Nunggu. Ini harus keluar. Gimana? Mau nggak begitu? Harus sekarang, kok harus seorang ini. Gimana? Begitu. Dalam alam rohnya begitu. Saya masih belum selesai. Tenang aja. Hari Rabu yang lalu, hari Senin, saya ditelepon teman saya. Dia bilang, Pak, sudah lama nggak ngobrol. Dia tahu saya di Jakarta seminar. Aku kangen Bapak loh, ngobrol lah Pak. Teman saya ini konglomerat saudara. Nanti kalau jadi kemis ini datang nih ke anak raja ini. Keren lah nih kalau pergi-pergi bawa jet sendiri. Nanti saya minta satu buat kita lah saudara. Untuk jemputi orang-orang miskin. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Kalau jet nggak bisa, apa dikerek dari tali gitu kan nggak mungkin. Nggak. Ini nggak bisa lah. Ini nanti kalau dapat itu just by grace lah itu. Saya nggak tahu caranya bagaimana. Saudara yang buatin loh, saya akan punya jet pribadi loh saudara. Anda yang kerjanya sopir, tingkatkanlah dirimu jadi pilot saudara. Saya bilang, oke, Rebu, ngobrol lah saya berkata. Rebu kita ngobrol. Saya bilang, saya seminar loh, agak malam. Jam 9 dia kirim sopirnya ke hotel tempat saya nginep. Saya bilang, waduh, aku masih belum selesai. Tunggu ya, kira-kira sejam lagi lah. Sampai saya makan dulu selesai dengan teman-teman 10:04 saya baru naik mobilnya dia. Sampai di rumah dia kira-kira jam 11. Saya nggak bawa Alkitab, tidak bawa apa-apa. Saya hanya bawa DVD klipnya KKR Anak Raja. Itu tok. Saya tidak bawa apa-apa, hanya bawa klip itu tok, saudara. Saya bawa. Sampai ke rumahnya, ada istrinya dia, ada seorang hamba Tuhan perempuan sudah tua dari Amerika, Nabiah, pendoa syafaat. Duduk, ngobrol. Nah, ini Nabiah nubuati saya, macam-macam. Oke lah, dia bilang, ini masamu, kamu mau dipakai Tuhan. Dan teman saya ngobrol berapa, saya ini punya 6 orang pendoa syafaat. 6 atau 7. Dan akhir tahun lalu, mereka lapor ke saya, mereka lihat dalam penglihatan Bapak diberi Tuhan pedang gede sekali. Dan Bapak ayunkan dengan kuat. Dan para pendoa berkata gini, Pak, dia berkata, ini hamba Tuhan ini akan dipakai Tuhan tahun depan. Dahsyat sekali. Dan dia berkata, Bapak lihat aja. Jadi dia berkata, dia ingat saya, dia berkata, Pak, ngobrol dong. Saya berkata, apa yang terjadi? Saya cerita, apa yang terjadi. Saya bilang, saya bawa DVD-nya loh, mau nonton nggak? Mau katanya. Terus dia bilang, kapan lagi mau dibuat? Minggu depan. Saya bilang, gua datanglah katanya. Saya puterin nih saudara, DVD-nya di tempat dia. Duduknya lompat ini. Ada paket. Lihat orang, lihat angkot berjubel, lihat orang begitu banyak masuk. Dia diam aja. Dia ngomong saya, emang Bapak sudah pindah ke Holy Stadium? Belum? Nah, dia bilang kenapa? Ya kita masih masang kursi, belum selesai, tapi sebetulnya saya berkata, sound system kita belum punya, genset belum punya. Dia tanya, Bapak butuh duit berapa untuk itu? Ya 5 miliar lah minimal. Langsung dia bilang, ya gua 1 lah. 1 miliar. 10 menit bicara. Semenit. Dapat semenit saya. 10 menit. Maaf loh saudara ya. Maaf nih. 10 miliar, 1 miliar itu iman saya kalau gede. 10 kan, 10 akan datang, 10 akan datang. Satu dulu. Jadi Pak, maaf. Itu duit tidak datang karena teman saya lihat wajah Anda loh. Maaf loh. Anda emang ganteng, cantik, oke, keren, bintang film, hebat lah. Maaf nih tapi itu bukan karena lihat wajahmu loh saudara. Wajah saya lumayan karena saya muncul di situ. Yang lain maaf loh saudara, maaf. Yang dilihat itu wajah siapa tahu? Orang yang 3 bulan diletak, tidak bisa bergerak. Sekarang Pak Hengki berkata, sekarang ibu jalan, saya jalan. Dengan dikundi begitu, dengan ya jalan, pakai sarung.
Itu lihat wajah ibu-ibu yang menari berkata, bernafas saudara, ngik, ada harmonikane. Sekarang harmonikanya rusak sudah. Hanya Yesus yang bisa menyembuhkan. Lihat wajah itu loh. Itu lihat wajah Bapak yang diajak Victor nyanyi begini. Sekian bulan stroke lumpuh gak jalan. Dan hari itu jalan. Dia lihat wajah ibu-ibu yang jaipongan dengan Victor yang berkata, disembuhkan oleh Bapak Yesus katanya. Itu orang yang manggil Yesus Bapak Yesus yang membawa duit 1 miliar saudara. Maaf loh, wajah Anda tidak cukup menarik uang saudara. Maaf. Siapa yang beri kita 1 miliar? Pak Suki sekarang keren, dipanggil tukang genset, dipanggil tukang ini. Gua mau beli, katanya begitu. Langsung dengan keren, saya punya duit nih. Lu kan belum Pak, tenang. Awan sebesar telapak tangan sudah muncul saudara. Tenang aja, lihat aja. Mungkin minggu depan ada good news baru, siapa tahu, who knows saudara. Tiap minggu saya lihat mujizat Tuhan. Tapi sekali lagi, maaf, dengan segala hormat, wajah Anda terlalu cakep dan terlalu bersih. Habis. Kalau itu wajah Anda semua yang keren-keren ini, dia berkata, ya biar dia memberi dong Pak, ajari semangat memberi. Sudah kan saudara, Anda pemberi yang oke. Tapi begitu lihat 17.000 orang, my goodness. Masih tombol aja nggak bisa ngomong, dia diam, bingung. Hanya tanya begini, jeru itu apa? Jeru itu apa? Dalam ngarahnya begitu, bingung dengan jeru-jeru banget itu. Orang Batak tidak tahu bahasa Jawa, orang Jawa tidak kenal bahasa Batak kecuali yang horas bah itu saudara. Tapi saya belajar, siapa tolong siapa dong kalau begitu? Uang 1 miliar. Nanti Anda akan nikmati sound system dan genset kalau itu komplit. Loh, siapa yang karena siapa? Anda bisa ngerti nggak? Banyak orang berkata, Pak, pemborosan itu. Saya berkata, siapa bilang? Yudas pernah ngomong begitu sih. Soal pemborosan. Tapi bukan kita, saudara. Kita lakukan apa yang Tuhan mau. Kita lakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita lakukan persis seperti yang Tuhan mau. Dan saya tidak peduli, saya mau jadi panas. Saya tidak mau jadi suam, saya mau jadi panas. Kalau kita panas, orang tidak akan nyentuh kita karena keselomot, saudara. Karena barang mendidih. Jangan Anda hirup, jangan Anda sentuh. Anda sedang merebus dagingmu sendiri sebetulnya. So kalau Anda suam, Anda akan ditendang orang habis. Kalau Anda panas. Dan saya mau beritahu sebelum selesai. Dengar baik-baik, ini yang akan kita buat hari Kamis ini. Saya minta kerjasama saudara. Saya sudah undang beberapa pendeta. CKI di Semarang ini saya undang beberapa. Sampai di Ungaran juga, mereka akan kirim banyak orang. Dari Pati akan kirim tambahan 100 konselor. Dari Kudus, gabungan gereja-gereja akan kirim 100 juga konselor. Belum dari gereja-gereja lain. Kita butuh tenaga Anda sebanyak Anda bisa. Jangan sampai orang luar berapi-api lihat apa yang Tuhan kerjakan. Anda tenang-tenang berkata, ya ngono wae. Hati-hati saudara. Dimuntahin Tuhan, Anda suam-suam. Nah, dengar baik-baik. Ini akan kita buat. Saya berdoa akan jadi sebuah movement yang luar biasa. Orang-orang ini, teman-teman kita ini lugu, saudara. Simple. Anda ajari apapun, akan masuk, akan dikerjakan. Kemis ini, kita akan utus 20.000 penginjil dan rasul di seluruh kota. Seluruh kota. Saudara tahu apa yang akan kita buat? Saya akan bicara tentang kuasa Roh Kudus dan mujizat di dalam nama Tuhan Yesus. Saya dengan cara simpel akan ajari mereka bahwa ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Orang harus terima Yesus, diampuni dosanya, tapi ada kuasa dalam nama Yesus. Lalu malam itu, saya mau ajak mereka praktek, mendoakan tetangganya, temannya, sekitarnya yang sakit. Tumpangi tangan, saya mau ajari mereka numpangi tangan orang lain. Tumpangi tangan dalam nama Yesus. Kita akan doa sama-sama.
mujizat akan terjadi. Mereka akan lihat orang-orang masuk ke depan bersaksi. Mereka akan melihat ketika mereka tumpangi tangan, roh Tuhan bekerja, mujizat terjadi. Yang ditumpangi tangan akan sembuh. Begitu mereka lihat itu, sebelum saya akan beri waktu bersaksi, saya akan berkata, Anda nanti pulang, di kampungmu kalau ada orang sakit, berkata, mau saya doakan? Saya berkata, jangan pakai nama lain. Enggak usah kesambet, saya berkata gitu. Harus, ya pakai bahasa begitu. Harus pakai nama Yesus, Tuhan Yesus. Tidak boleh pakai nama lain. Nama Petrus Agung tidak boleh sebut-sebut. Haram itu, tabu. Kudus tidak boleh, singkirkan itu. Harus pakai nama Tuhan Yesus. Anda bisa bayangin 20.000 orang di kampung-kampung akan gentayangan bagaimana orang sakit, mana orang sakit, mana 20.000 dari ujung sampai Purwodadi sampai Demak, tiap malam mereka mana orang sakit, mana orang sakit. Dan begitu mereka tumpangi tangan, mereka teriak dalam nama Tuhan Yesus, geger saudara. Ini movement, ini kegerakan tidak akan pernah bisa berhenti. Tidak akan pernah bisa dihentikan. Akan jalan kemanapun mereka pergi. 20.000. Dan Anda bisa bayangkan nggak? Begitu orang-orang itu mengalami mujizat, dia akan berkata, teko meneh. Sebab nanti akan di-charge lagi baterainya. Mereka terima kuasa lagi. Anda bisa lihat yang antusias bukan kita. Saya berdoa satu hari akan terjadi. Tidak ada lagi beras, tidak ada. Kalau makanan kita akan beri. Begitu beras mulai murah, stop berasnya. Kita beri mereka makan, tetap orang mereka akan lapar kalau mereka pulang. Tapi tetap kita akan bawa mereka datang. Mereka keluar bukan hanya sebagai orang yang mengalami kebaikan Tuhan. Mereka juga jadi saluran kebaikan Tuhan buat orang-orang di sekitar mereka. Amen, saudara. Saya harap Anda bisa ngerti ini. Saya harap Anda bisa ngerti. Biar tidak ada orang pernah meragukan bahwa ini pekerjaan rohnya. Biarkan dia lakukan apa yang dia mau lakukan sebelum Yesus datang yang kedua kali. Sebab setelah ini akan ada gelombang lain yang memaksa orang harus dipaksa masuk oleh Tuhan sendiri. Kita tidak akan pernah memaksa. Bagian kita hanya membawa mereka masuk. Bagian Tuhan entah dengan cara apa. Ada banyak orang akan dipaksa datang ke Tuhan. Saudara, mari berdiri sama-sama. Percayakah bahwa ini akhir zaman? Mari kebaskan semua yang tidak perlu. Semua masalah pribadi yang tidak perlu Anda tendang keluar dari hidupmu. Anda belajar lari dengan Tuhan. Ini waktu Tuhan, waktu kegerakan yang luar biasa. Sesuatu sedang terjadi. Sesuatu sedang terjadi. Sesuatu sedang terjadi. Sesuatu sedang terjadi. Semua sembah Dia.